Halo, apa kabar? Pemirsa, senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir menemani Anda selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan. Kami akan hadirkan beragam informasi baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya, Soza Hutapea, inilah Berita Satu Malam selengkapnya di BTV, televisi paling menghibur. Kita awali Berita Satu Malam dengan informasi sebuah pipa gas bawah tanah di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan mengalami kebocoran pada Rabu sore. Diduga kebocoran disebabkan karena terkena proyek gali layang saluran air. Petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial serta TNI Polri pada Rabu 7 Agustus menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan saat sejumlah orang hendak ditertibkan. Pemirsa, 2 personel Satlantas Polresta Padang, Sumatera Barat dipukul warga usai dituding menendang pengendara saat melakukan patroli hingga terjatuh di jembatan Emilindo, Penggampiran. Sementara itu pemirsa, dari Sumatera Utara, 2 kawanan perampok bersenjata airsoft gun menyatroni kios ponsel dan sekaligus agen perbankan BUMN di Dusun 7, Desa Sukadamai Barat, Kecamatan Pulau Badi, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dan untuk membahas terkait kasus ini lebih lanjut lagi, kita bergabung dengan Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi. Seorang pria menganiaya bayi perempuan berusia 7 bulan yang merupakan anak dari pacarnya. Aksi penganiayaan itu bahkan direkam oleh pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan penyiksaan karena gemas dengan sang bayi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, aksi penganiayaan juga dialami oleh bocah berusia 14 tahun di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku menjadi korban penganiayaan oleh rekannya yang ikut dibantu oleh ibu sang pelaku. Polisi berhasil menangkap 2 orang dari 5 pelaku pembacokan anggota TNI di Medan, Sumatera Utara. Polisi pun meminta 3 orang pelaku yang kini masih buron agar segera menyerahkan diri. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, kericuhan mewarnai aksi eksekusi rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara tim eksekutor dan pemilik bangunan. Pemirsa, beredar video amatir dari kamera warga di media sosial yang merekam saat sebuah angkutan kota atau angkot menabrak pejalan kaki hingga menyeruduk ruko di kawasan Depok, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah mobil berjenis SUV terjun ke jurang di ruas jalur Batang Dieng, tepatnya di Desa Deles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Akibatnya 4 penumpang di dalamnya pun tewas. Sementara itu pemirsa, di Nusa Tenggara Timur terjadi kebakaran yang melanda sebuah bengkel mobil di Jalan Frans Lebur Raya yang mengakibatkan 4 orang karyawan bengkel terluka hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, putri musisi David Bayu yang berinisial AD mendatangi Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan video syur mirip dirinya yang sempat tersebar di jagat maya. Kuasa hukum AD mengatakan kliennya siap menjalani pemeriksaan. Kepolisian, Satpol PP, dan Sudin Pariwisata Jakarta Pusat menggelar rapat di kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk membahas kasus kontes kecantikan transgender yang digelar di sebuah hotel di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan kebijakan baru mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Aturan tersebut pun kemudian menuai pro kontra di tengah masyarakat. Ke informasi lainnya pemirsa, Istana meluruskan informasi terkait dengan penyewaan 1.000 unit mobil untuk peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kemensetnek tak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno ungkap pembahasan sidang Kabinet Paripurna yang akan digelar perdana di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tanggal 12 Agustus 2024 mendatang. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Berita Satu Malam pemirsa. Sebuah hotel di wilayah Jerman ambruk sebagian secara tiba-tiba pada Selasa malam waktu setempat hingga membuat beberapa orang terjebak di dalamnya. Sedikitnya 2 orang dikabarkan tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Aksi saling serang kembali terjadi antara Israel dan Hizbullah. Kelompok bersenjata Lebanon atau Hizbullah melancarkan serangkaian serangan drone dan roket ke utara Israel.
Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian informasi pilihan yang menjadi sorotan dan viral di media sosial sepanjang hari ini dalam rangkuman berita pilihan. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita Satu Malam edisi hari ini. Akhir kata saya Soza Hutapea, atas nama seluruh kru mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun di YouTube. PTV, televisi paling menghibur.